Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Mutia Nasution, NIM 190200045. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan akhir praktik wirausaha saya. Yang pertama, jenis usaha. Jenis usaha yang saya pilih pada praktik ini ialah pisang manohara. Makanan ini biasa dijadikan makanan ringan dan sekaligus untuk pengganjal perut yang memiliki rasa enak dan bergizi. Pisang manohara yang saya buat ini bertopping coklat, mises, dan keju. Tempat yang saya pilih untuk berjualannya itu di depan rumah kakak saya yang persis di tepi jalan, dan model kerja yang saya lakukan adalah manajemen jangka pendek. Kemudian model yang saya gunakan adalah modal saya sendiri. Kedua, analisis SWOT, yaitu pertama kekuatan. Usaha saya ini mempunyai kekuatan, mempunyai ciri khas menu yang berbeda dengan pisang goreng lainnya dan pisang manohara di sekitar daerah saya. Kelemahan, hanya berdiam di satu tempat karena saya membuatnya ketika ada yang membeli agar tetap hangat. Dan kelemahan lainnya, tidak cocok untuk yang tidak suka coklat dan pisang. Yang ketiga, peluang. Peluang pada usaha saya ini yaitu digemari oleh anak-anak dan ibu-ibu. Yang terakhir, ancaman. Ada saingan di sekitar, ditambah harga bahannya sewaktu-waktu bisa naik, yang akan menyebabkan harga pisang manohara coklat keju naik, memungkinkan akan kekurangan pembeli. Dan ancaman lainnya adalah hujan yang akan mengakibatkan orang-orang malas keluar rumah. Ditambah lagi alat-alat yang saya gunakan akan terkena hujan jika hujan tersebut lebat. 3. Harga produk. Harga produk pisang manohara yang saya buat ini hanya seharga 3.000. Lokasi saya berjualan berada di Jalan Veteran, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Di sini saya mempunyai 3 strategi, yaitu pertama, saya menghasilkan produk yang saya buat sendiri tanpa bahan pengawet serta bahan-bahan yang digunakan alami. Kedua, tahap penjualan di depan rumah, jadi pembeli mudah untuk membeli tanpa mencari kemana-mana. Ketiga, yaitu tahap yang terakhir, harga strategi yang saya lakukan adalah dengan menjual produk sebanyak-banyaknya dengan harga yang terjangkau, tidak mengurangi kualitas produk. Maka dengan tahap-tahap yang tersebut, saya berusaha agar konsumen tertarik terhadap produk saya dan pada akhirnya bisa melakukan pembelian dan transaksi. Keenam, resiko, target konsumen dan situasi persaingan, yaitu resiko bisnis. Pada resikonya, persaingan pasar yang tentu akan semakin menguat dan jenis produk yang tidak bertahan lama ataupun tanpa pengawet, sehingga hasil produk harus habis semua. Yang kedua, target konsumen. Target konsumen saya itu anak-anak dan ibu-ibu. Yang ketiga, situasi persaingan. Persaingan pisang manohara keju ini saat ini terutama di daerah Jalan Veteran masih belum banyak yang menekuninya, sehingga analisa persaingan masih ringan yang membedakan produk saya dengan mereka, yang saya menggunakan keju sebagai pembeda dari mereka, sedangkan mereka hanya menggunakan coklat dan mises. 7. Kendala. Minggu pertama, kendala saya pada minggu ini ialah hujan yang selalu turun sehingga saya hanya mendapatkan hasil sedikit ataupun untung. Yang kedua, pada minggu kedua, kendala yang saya alami itu anak-anak sudah mulai sekolah, jadi sehingga yang bermain hanya sedikit. Kendala minggu ketiga juga sama dengan minggu pertama, yaitu hujan sehingga orang-orang malas keluar rumah. Dan kendala lainnya itu tugas mata kuliah yang juga harus diselesaikan sehingga hanya memiliki waktu sedikit untuk melakukan praktek wirausaha. 8. Rencana produk. Itu pertama, bahan baku. Salah satunya pisang sibantan, air, tepung terigu, tepung adabi, minyak goreng, susu kental manis yang coklat ya, coklat meses, keju batang, dan alat yang saya gunakan yaitu kompor gas, kuali ataupun wajan, sendok, dan pisau cutter. Rencana keuangan. Pisang sibantan 40 buah seharga 30.000, minyak goreng 15.000,
susu kental manis 11.000, tepung terigu 8.000, gula pasir 4.000, meses 10.000, tepung adabi 15.000, keju batangan 14.000, dan tempat produk ataupun kotak pada untuk kemasannya itu saya beli 14.000. Dan total jumlah pisang goreng Manohara ini untuk membuatnya 122.000. 10 laporan keuangan. Minggu pertama terjual 32 produk. Jadi keuntungan yang saya dapatkan pada minggu pertama ini 11.000 dan sisa modal saya 63.000. Nah, pada minggu kedua, produk yang saya berhasil jual pada minggu ini 23 dan keuntungan saya pada minggu ini hanya 16.000. Dan minggu ketiga yaitu produk yang terjual 31. Hasil keuntungan minggu ketiga itu 36. Keuntungan yang saya dapatkan selama praktek wirausaha ini sebesar 63.000. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.